Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Kata-kata ini tentu sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita menyadari bahwa setiap pola asuh orang tua itu berbeda-beda. Padahal kita tahu persis anak-anak kita lahir di rahim yang sama. Bagaimana kemudian pembelajaran atau pola asuh di sekolah yang pada dasarnya anak-anak kita itu berasal dari sudut-sudut kampung, kemudian dari keluarga yang berbeda dengan lingkungan yang beragam, itu bisa dilaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman yang mereka miliki. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, saya kemudian mengintegrasikan semua sumber pembelajaran ke dalam satu platform yang saya sebut dengan Awan Pelajar. Nah, pada saat pra pembelajaran, hal yang saya lakukan adalah melihat kembali hasil asesmen diagnostik murid-murid yang dilakukan di awal tahun ajaran baru secara kolaboratif bersama guru-guru dan orang tua siswa, mengidentifikasi sumber daya atau aset di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Di antaranya adalah alat TIK berupa Chromebook. Selain itu, saya juga memantapkan model pembelajaran problem based learning. Seperti apa penggunaannya dalam kelas? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembukaan yang hangat, yaitu mulai dengan mengucapkan salam, berdoa, melakukan presensi, dan sebagainya. Selain itu, saya juga berbincang-bincang dengan murid saya tentang apa saja yang mereka lalui hari ini dan sesekali berbicara tentang hal-hal yang sementara viral saat-saat ini. Hal ini saya lakukan untuk mengamati emosi-emosi yang timbul. Saya kemudian memberikan atau menyampaikan materi yang akan diajarkan hari ini, yaitu zat dan perubahannya. Problem based learning atau masalah yang saya ajukan di awal adalah berkaitan dengan hal-hal yang kontekstual yang dialami murid dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil saja, ketika mereka memasak air dan lama-kelamaan air yang ada di dalam panci akan habis. Nah, ini merupakan bagian dari proses-proses penguapan untuk pembelajaran perubahan zat dan wujudnya. Selanjutnya saya meminta murid untuk login ke dalam platform Awan Pelajar yang akan kita gunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, asesmen awal pembelajaran ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan murid dalam materi yang akan diajarkan. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, saya membagi murid ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pelajar alfa, yang kedua, pelajar beta, dan yang ketiga adalah pelajar gamma. Pelajar alfa memiliki tingkat kemampuan yang sudah mahir atau sudah tinggi. Pelajar beta memiliki tingkat kemampuan belajar yang masih sedang, dan pelajar gamma memiliki kemampuan yang masih rendah. Maksud dari pengkategorian ini adalah menjadi acuan atau dasar bagi saya untuk menentukan kelompok, sekaligus menentukan kelompok gamma sebagai kelompok yang akan lebih banyak mendapatkan bantuan dalam proses pembelajaran. Kegiatan selanjutnya, setiap kelompok melaksanakan literasi secara digital yang bisa diakses di Awan Pelajar. Mereka membaca bacaan yang telah saya siapkan. Nah, setelah mereka membaca, mereka akan menentukan kesimpulan dari apa hal yang dibaca. Penguapan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Penguapan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kegiatan berikutnya, murid akan mengakses berbagai sumber belajar yang tersedia di Awan Pelajar. Ada banyak sumber belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar murid, berupa bahan bacaan tentang materi zat dan perubahannya. Kedua, tentang video pembelajaran. Yang ketiga, komik. Dan yang keempat adalah audio. Dan murid akan menentukan media-media apa saja yang akan mereka gunakan selama proses belajar. Sementara murid dengan gaya belajar kinestetik
menggunakan alat virtual reality sehingga mereka dapat bergerak dan terlibat langsung dalam simulasi. Sehingga dalam proses belajar di dalam kelas cukup bervariatif. Pelajar alfa akan menjadi tutor sebaya bagi teman-teman yang lain. Sementara untuk pelajar gamma, saya akan lebih banyak memberikan bantuan secara bertahap untuk membantu proses belajar di dalam kelas. Setelah belajar dengan berbagai media yang berbeda, murid kemudian diarahkan untuk melakukan praktikum melalui laboratorium maya atau PET. Murid bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja digital yang tersedia di dalam awan pelajar. Di tengah pembelajaran, saya menyediakan penyegaran dengan kegiatan ice breaking yang terkait dengan materi. Hal ini tidak hanya membantu murid untuk fokus kembali, tetapi juga secara langsung mendukung gaya belajar kinestetik, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih maksimal. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Setelah itu, mereka akan mempresentasikan hasil kerja dalam kelompok dan disaksikan oleh kelompok-kelompok yang lain. Kami dapat menyimpulkan bahwa peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Peristiwa perubahan wujud zat dan cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Selanjutnya, saya mengajak kepada murid untuk membuat kesimpulan bersama tentang materi yang sudah dipelajari hari ini. Ketika zat air menjadi cair disebut mencair. Ketika zat air menjadi padat disebut membeku. Ketika zat air menjadi gas disebut meluap. Setelah itu, melakukan refleksi bersama. Pertama, refleksi tentang apa yang sudah dipelajari hari ini, bagaimana perasaan murid, kemudian perbaikan untuk proses pembelajaran ke depannya. Selama proses pembelajaran berlangsung, segala bentuk sudah baik dilakukan oleh murid itu diapresiasi oleh guru. Setelah proses pelaksanaan pembelajaran yang selesai, maka kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu pasca pembelajaran. Pasca pembelajaran ini merupakan bagian dari refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, di mana hasil-hasil asesmen formatif yang dilakukan oleh guru selama proses belajar mengajar digunakan untuk menjadi bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Demikian praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang fokus pada dua, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses dengan memanfaatkan awan pelajar sebagai platform untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Di pembelajaran tadi kami belajar dengan banyak sumber, yaitu komik, Video pembelajaran, literasi, dan audio. dan akhirnya kami memilih komik karena alur ceritanya itu yang sangat indah. Lalu kami memutuskan untuk memilih audio karena kedengarannya bagus.